Jamaah subuh yang rahmat Allah, pagi ini kita akan lanjutkan kajian serial buku kita. Di seri ke-30 ini kita akan membaca buku yang ditulis oleh seorang ulama dari Iran. Beliau adalah Murtada Mutahhari. Beliau adalah seorang intelektual yang banyak sekali berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran di kalangan umat Islam. Awal-awalnya pengaruhnya itu hanya di Iran, tapi kemudian pengaruhnya menyebar sampai ke Indonesia di era tahun 80-an. Hadirin rahmati Allah, Murtada Mutahhari itu lahir pada bulan Februari tahun 1919. Beliau syahid ditembak oleh sekelompok pemuda pada tahun 1979, tepatnya tanggal 2 Mei. Sesudah beliau pulang dari kajian, ada sekelompok pemuda yang mengulang kembali apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij di awal sejarah Islam. Pemuda-pemuda ini menganggap bahwa tidak ada yang benar ini. Ini tokoh-tokoh kita ini tidak jelas ini. Karena cara pengetahuan mereka yang terbatas. Jadi ketika Khawarij di awal-awal sejarah Islam misalnya berencana membunuh Amr bin As, Muawiyah bin Abu Sufyan, termasuk Ali bin Abi Thalib. Itulah yang dilakukan oleh pemuda-pemuda ya pada tahun 1979 itu. Hadirin rahmati Allah, banyak sekali buku yang ditulis oleh Murtada Mutahhari itu. Tapi pada kesempatan yang singkat ini kita akan ulas bukunya yang beliau beri judul Masyarakat dan Sejarah. Hadirin rahmati Allah, buku ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Inggris itu tahun 1986. Jadi kurang lebih 7 tahun sesudah beliau syahid. Dan hebatnya hadirin Allah, buku ini diterbitkan di Inggris tahun 1986 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 1986. Cepat sekali perkembangannya itu. Nah, apa yang menarik dari buku yang ditulis oleh Murtada Mutahhari itu? Beliau menulis di situ, di buku Masyarakat dan Sejarah itu, bahwa sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah masyarakat itu punya kaitan yang erat dengan sejarahnya. Masyarakat yang ingin tumbuh menjadi lebih baik, dia harus mengenal sejarahnya. Karena kalau dia tidak mengenal sejarahnya, maka dia tidak bisa membuat sejarahnya sendiri. Pernyataan yang sangat menarik. Orang-orang yang tidak mengenal sejarah, maka dia tidak akan mampu membuat sejarah dirinya sendiri. Maka oleh karena itu, pantas saja kalau kita baca Al-Quran, itu sepertiga isi Al-Quran itu sejarah. Jadi kalau ada 6.620-an ayat, itu 2.000 ayat lebih itu bicara tentang sejarah. Maka bagaimana mungkin seorang muslim mengabaikan pengetahuan tentang sejarah? Hadirin masya Allah, hari ini saja misalnya, hari ini ya, ketika sebagian dari kita melaksanakan puasa Arafah misalnya, itu kalau ditelusuri ke belakang itu sampai ke Nabi Adam, sampai ke Ibrahim, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Arafah, pertemuan nenek moyang kita, Adam dan Hawa.
Di Arafah itu Nabi melaksanakan haji wada, dan itu hadirnya mati Allah. Peristiwa-peristiwa di Arafah itu sungguh luar biasa pelajaran. Bahkan kalau kita baca bagaimana khutbah Rasulullah SAW di haji wada itu tahun ke-10 itu ada pesan-pesan Nabi itu diulang beberapa kali. Berulang kali beliau sampaikan. Satu tempat pagi harinya beliau menyampaikan khutbah, dia ulang itu. Berikutnya berjalan 5 km beliau ulang lagi. Maka hadirin Allah, ketika Murtada Mutahhari menyebut dalam bukunya Masyarakat dan Sejarah itu, beliau sebutkan itu, bercantumkan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana sebuah masyarakat, sebuah komunitas, prasyarat sebuah masyarakat itu bisa tumbuh, berkembang, dan memberi pengaruh pada dirinya, pada masyarakat sesudahnya, itu tidak mungkin dilepaskan dari sejarah. Maka hadirin Allah, dalam studi ulumul Quran misalnya, belajar kita undang ulumul Quran, maka ada satu bab tersendiri di situ, satu bagian khusus dalam Al-Quran itu bicara tentang qasasul Quran. Bagaimana kisah itu? Bagaimana kisah itu Allah sebut dalam Al-Quran, dan Allah sebut dalam Al-Quran itu surah Yusuf misalnya, Allah sebut di penghujung surah Yusuf itu, Allah sebutkan situ bahwa kisah-kisah Al-Quran itu adalah kisah-kisah terbaik ya, yang bisa berfungsi sebagai apa? Pemberi inspirasi, penggerak, pemotivasi. Bagaimana? Bagaimana umat masyarakat sesudahnya itu tidak mungkin dilepaskan dari sejarah. Maka hadirin Allah, dalam studi ulumul Quran misalnya, belajar kita undang ulumul Quran, maka ada satu bab tersendiri di situ, satu bagian khusus dalam Al-Quran itu bicara tentang qasasul Quran. Bagaimana kisah itu? Bagaimana kisah itu Allah sebut dalam Al-Quran, dan Allah sebut dalam Al-Quran itu surah Yusuf misalnya, Allah sebut di penghujung surah Yusuf itu, Allah sebutkan situ bahwa kisah-kisah Al-Quran itu adalah kisah-kisah terbaik ya, yang bisa berfungsi sebagai apa? Pemberi inspirasi, penggerak, pemotivasi. Bagaimana? Bagaimana umat-umat sebelum kita yang Al-Quran menyebut, Allah menyebut, hai manusia yang hidup di zaman ini, kau mau sombong apa yang kau sombongkan? Kamu mau putus asa, apa yang membuatmu harus putus asa sedangkan kamu punya Tuhan yang Maha Agung? Allah sebut misalnya dalam surah Ar-Rum itu, kami telah hancurkan kaum-kaum yang sebelum kamu, yang mereka itu jauh lebih hebat dari kamu, yang lebih pintar dari kamu, yang lebih berkuasa dari kamu, yang lebih banyak kekayaannya, tapi mereka dihancurkan. Tapi Al-Quran juga menyebutkan bahwa sebelum kamu tidak ada sebetulnya ruang untuk frustasi menghadapi zaman yang separah apapun. Kenapa? Karena Quran menyebutkan kam min fi'atin qalilatin. Ya. Berapa banyak umat-umat sebelum kamu yang jumlahnya kecil saja, ya, tapi mereka punya kekuatan keimanan yang kuat, sehingga keimanan itu menggerakkan mereka sehingga membuat perubahan besar. Jadi sejarah, kata Murtada Mutahhari, sejarah sesungguhnya adalah ruh dari sebuah masyarakat. Tapi persoalannya hadirin Allah, ketika kita kembali pada zaman kita, pada era kita, apa yang membuat pembelajaran sejarah itu tidak menarik? Nah, itu persoalannya.
Apa yang membuat ketika kita bicara, itu kan masa lalu, itu kan dulu. Padahal pernyataan itu tidak sepantasnya keluar dari mulut kita kalau kita benar-benar memahami bahwa sejarah itu sesungguhnya adalah peristiwa yang akan berulang. Sepanjang syarat dan ketentuannya terpenuhi, maka sesungguhnya kita pun sesungguhnya sedang menulis sejarah kita. Hadirin rahmati Allah. Ada satu hadis yang sangat menarik diulas oleh Murtada Mutahari dalam bukunya itu. Disebutkan sebuah komunitas, dia kutip hadis Rasulullah SAW. Sebuah komunitas, sebuah kelompok masyarakat itu ibaratnya kata Rasulullah SAW, itu seperti sekelompok orang yang sedang bepergian dengan kapal laut. Jadi sekelompok orang berpergian dengan kapal laut, yang tentu kapal laut itu kalau ada dek-deknya, tingkatannya banyak. Ada seseorang berada di kamar dek paling bawah itu, karena dia merasa dia sudah bayar tiket, dia menganggap kamarnya itu punya dia. Maka dia berkata pada orang lain, saya mau buat lubang kecil lah, biar kalau saya perlu air laut, cuci-cuci tangan, gak perlu nik kata su. Maka dia melubangi kamar di mana dia berada dengan alasan, ini kan urusan saya, ini kan kamar saya sudah bayar sendiri. Kata Syekh Mutahari mengutip hadis Rasulullah itu, kalau perbuatannya itu dibiarkan, maka sungguh orang yang sedang bepergian itu akan menerima akibat dari situ. Maka itulah sesungguhnya, maka agama ini menempatkan amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi sangat penting. Karena hadirin Allah, Murtada Mutahari mengutip beberapa ayat Al-Quran. Kenapa Al-Quran memerintahkan kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Karena sesungguhnya kita ini semua sesungguhnya sedang dalam perjalanan panjang. Maka menjadi kewajiban kita untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan agar perjalanan itu lancar. Sebab kalau ada orang yang melakukan perbuatan dengan itu kan urusan saya, kan itu urusan tanggung jawab saya akan bebas merdeka untuk diri saya sendiri. Karena boleh jadi yang dia lakukan itu akhirnya akan berdampak bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Al-Quran menyebutkan umat-umat sebelum kita itu dilaknat oleh Allah. Karena apa? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Apa yang menyebabkan mereka itu dilaknat? Karena mereka tidak saling mencegah, tidak saling mengingatkan, tidak saling menegah orang-orang di antara mereka yang melakukan kemungkaran. Hadirin mati Allah, di bagian akhir dari buku yang ditulis oleh Murtada Mutahari, Masyarakat dan Sejarah itu, dia sebutkan bahwa salah satu yang merusak masyarakat itu, dan itu berulang kali Allah sebut dalam Al-Quran, kata beliau, yang menyebabkan kerusakan masyarakat itu adalah karena kezaliman. Merusak dirinya, merusak orang lain, merusak lingkungan. Kenapa? Karena imannya kepada Allah itu tidak sempurna, tidak utuh, tidak lengkap cara memahaminya. Hadirin mati Allah, buku yang ditulis hampir 50 tahun lalu ini, saya baca pertama kali kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu, tapi saya baca ulang kembali akhir-akhir ini. Betapa buku yang ditulis ini memberi pengaruh, telah menunjukkan pengaruhnya dalam revolusi Iran itu, juga memberi pengaruh yang sangat besar pada generasi umat Islam di Indonesia pada era 80-an, ketika umat Islam kembali menyadari, di Indonesia terutama kalangan intelektualnya kembali menyadari bahwa sesungguhnya ketika kita mempelajari Islam dengan baik,
mempelajari Islam dari berbagai ilmu, karena kelebihan Murtada Mutahhari ini, di bukunya itu, sebelum dia tulis buku itu, dia baca pikiran-pikiran Marxis, dia baca filosof-filosof dunia, dia bandingkan itu, bagaimana pandangan filosof-filosof dunia itu dibandingkan dengan Al-Quran, bagaimana sudut pandang, cara pandang itu. Dan ternyata kalau kita membaca Islam, membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca sirah, sejarah umat Islam dengan baik, maka sesungguhnya perjalanan panjang sebelum kita itu memberi kita kekayaan yang cukup, yang memadai untuk bisa menjalani hari-hari kita saat ini dan merencanakan apa yang akan kita bangun di masa yang akan datang. Mudah-mudahan buku ini bisa memberi inspirasi kepada kita, memberi inspirasi kepada anak-anak kita untuk bisa melangkah dengan lebih yakin menghadapi masa depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.